Hai, minasan, konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. O genki desu ka? Apa kabar semuanya, minasan? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, di video kali ini kita kembali belajar JLPTN 3 ya, minasan. Hai, JLPTN 3, Moji Goi desu ne. Hai. Oke, tidak berlama-lama langsung saja kita mulai JLPTN 3 Moji Goi desu. Hai. Ichiban, seperti biasa di Mondai 1 itu adalah mencari cara baca kanji yang benar. Sebenarnya, kalau pas ujian langsung saja kanji yang digaris bawahi dilihat, langsung cari opsinya yang benar di antara pilihan 1 sampai 4 gitu ya. Hai, karena ini latihan saya baca semuanya. Ichiban, sono kaban wo nanenai kudasai. Hai, kanji apakah ini? Apakah Ichiban utte, 2 totte, 3 motte, 4 katte? Hai, yang manakah jawabannya, minasan? Hai. Oke, kanji di atas ini bacanya adalah yang di garis bawah ini, yaitu bacanya yang nomor 2, minasan, yaitu totte desu ne. Dari kata torimas gitu ya. Ini bacanya torimas. Hai, artinya apa? Mengambil. Kegedean ini ya, saya kecilkan lagi. Hai, torimas, totte artinya mengambil. Desu ne. Jadi sono kaban o totte kudasai. Tolong ambilkan tas itu, gitu ya artinya ya. Hai, ichiban ini utte dari kata urimas, kanjinya utte. Ini kanjinya menjual, artinya minasan urimas, utte ini kanjinya. Hai. Kemudian motte ini yaitu motte dari kata mochimas, membawa. Hai, ini kanjinya. Kemudian kate ini kate membeli saja lah ya, kita ambil. Kaimas membeli. Hai, ini kanjinya ya. Hai, jadi kanji ini bacanya totte ya, torimas. Hai, tsugi kita ke nomor 2, nibang desu. Jiko de densha ga nani nani shita. Hai, 1 bacanya teshi, 2 teshi, 3 teiji, 4 teishi. Hai, yang manakah jawabannya? Ini agak susah mungkin ya. Chotto muzukashii desu ne. Hai. Untuk soal nomor 2 ini ya, kanji nomor 2 ini bacanya adalah pilihan keberapa, minasan? Ya, pilihan keempat yaitu teishi ya. Teishi ini bacanya teishi. Apa artinya teishi? Teishi itu artinya berhenti, minasan. Hai, berhenti. Berhenti. Jadi, jiko de densha ga teishi shita. Jadi, jiko de densha ga teishi shita. Jadi, jiko ini kan kecelakaan. Jadi, karena kecelakaan, keretanya berhenti gitu ya. Teishi shimashita, teishi shita. Desu ne. Hai. Teshi ini salah ya, i-nya bukan di sini. Kemudian teshi juga salah. Sambang teiji juga bukan teiji ya. Hai. Jadi jawabannya teishi shimashita. Tsugi, sambang kita ke nomor 3. Kurasu ni aru tsukue no nani nani o kakunin shite kudasai. Ini kanji kakunin ya. Kurasu ni aru tsukue no nani nani o kakunin shite kudasai. Hai, 1 kazu, 2 su, 3 zu, 4 kazo. Hai, yang manakah jawabannya? Hai, untuk soal nomor 3, kanji yang digaris bawahi bacanya adalah pilihan ke-1, 1 desu ne, yaitu kazu ya, minasan. Jadi bacanya kazu desu ne. Apa artinya kazu? Kazu itu artinya jumlah. Hai, jumlah ya. Jadi, kurasu ni aru tsukue no kazu o kakunin shite kudasai. Kakunin ini kan konfirmasi atau pastikan ya. Jadi, tolong pastikan atau konfirmasi jumlah, ini kanji tsukue, kursi, jumlah kursi yang ada di kelas. Nih, kurasu ni aru tsukue no kazu o kakunin shite kudasai. Hai, itu dia. Jadi, ini kalau ada temannya memang dibaca su, minasan. Kalau ada kanji pasangannya kayak sugaku kan? Sugaku misalnya ya, yang ini matematika. Nah, ini dibacanya memang su. Kalau dia ada temannya, ada pasangannya, ini baca sugaku ya, su memang.
Tapi karena berdiri sendiri ini bacanya jadi kaze. Terus ini bisa juga jadi kata kerja yaitu kazoeru nomor 4. Bisa juga. Jadi kanji ini banyak ya bacanya. Kazoeru atau kazoemas. Ini dia, bacanya kazo. Kazoeru. Kanjinya saya buat dalam kurung lah ya biar. Nah, jadi memang banyak cara bacanya ya. Kalau berdiri sendiri baca kazu, kalau dia ada temannya seperti sugaku ini ya, matematika artinya sugaku, matematika, atau kalau jadi kata kerja kazoeru, menghitung artinya. Gitu ya. Jadi memang kanji main banyak ini cara bacanya ya. Hai. Jadi oboitoite kudasai, silakan dihafal ya. Hai, kita lanjut ke soal nomor 4, yombang des. Arubaito no nani nani wa takaku nai. Hai, kanji apakah ini bacanya? Apakah ichibang kyuryo, nibang kyuryo, sambang kyuryo, yombang kyuryo. Hai, ini bunyinya mirip-mirip ya. Jadi ini memastikan bunyi panjang pendeknya, minasang ne coongnya gitu ya. Hai, seperti apa? Nah, yang mana jawabannya kanji ini? Kyuryo, 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 kyuryo. Hai. Oke, ini nomor 4 ini ya. Baca kanjinya adalah yang benar tuh pilihan ketiga minasang sambang yaitu kyuryo, panjang dua-duanya ya. Kyuryo. Hai, ada yang tahu arti kyuryo? Hai, kyuryo itu artinya gaji desu ne. Hai, kyuryo desu. Jadi kalau diartikan arubaito no kyuryo wa takakunai. Jadi gaji part-time atau kerja paruh waktunya tidak mahal desu ne. Takakunai. Yes. Ya namanya paruh waktu ya. Paling maksimal sejam 1000 sampai 1200 1300 ya. Kalau di Tokyo mungkin 1300 1200 ya. Hai. Itu arubaito no kyuryo desu. Hai. Kita ke kanji nomor 5, gobang desu. Raishu no speech taikai ni nani nani suru tsumori desu. Hai, bacanya apakah ini? Minasang, ichibang, jinka, sambang, nibang, sangka, sambang, nibang, sangka, sambang, sangko, yombang, jinko. Hai, yang manakah jawabannya? Hai, ini mungkin tidak terlalu sulit ya menurut saya. Ya, kanji nomor 5 ini ya dibaca adalah pilihan kedua yaitu sangka desu ne. Hai, jadi sangka suru. Kalau diartikan raishu no speech taikai ni sangka suru tsumori desu. Ya, apa diartikan? Raishu no speech taikai. Speech taikai ini lomba pidato minasang. Jadi lomba pidato raishu ya minggu depan sangka suru tsumori desu. Saya berniat ikut. Ya, sangka suru ini artinya berpartisipasi atau ikut juga bisa ya. Berpartisipasi atau ikut. Hai, juga bisa ya. Hai, raishu no speech taikai ni sangka suru tsumori desu. Saya berniat ikut atau partisipasi dalam lomba pidato minggu depan. Jinka tidak ya, sangko juga tidak, jinko juga tidak. Ini beda-beda kanjinya ya. Hai. Nah, tapi sebenarnya memang kadang-kadang ini sang ini dibaca memang jing ya, kayak ninjing yang emang Jepang itu kanji aneh ya. So, jadi memang kadang-kadang dibaca ninjing seperti ini ya. Ini dibacanya ninjing. Jadi jing dia dibaca, bukan sang tapi jing. Tapi jarang sih, kebanyakan dibaca sang. Jing ninjing yang artinya wortel ya, ini kanjinya, kanji orang dan kanji yang sangka yang sang ini. Cuma di sini dibaca tidak sang tapi jadi jing. Ya, ninjing. Kalau ini sangka pasangannya yang ini ka kayak huruf katakana ka ya. Tambah muluk sangka. Des. Hai. Itu dia. Kita ke nomor 6 rokubang des. Nihon de wa 11 gatsu 3 wa bunka no hi to iu nani nani da. Ya. So desu ne. Ini kanji apa bacanya? Ichibang shukujitsu, nibang shukuhi, sambang iwai hi, yombang iwai jitsu. Ini memang agak sedikit sulit ya, minasang. Hai. Nihon de wa 11 gatsu 3 wa bunka no hi to iu nani nani da. Bulan 11 tanggal 3 tuh festival apa ya? Wakanai. Bunka no hi. Oh, hari budaya ya. Ya. Oke, kita langsung jawab saja minasang. Ya, kanji yang ini ya nomor 6 itu bacanya adalah kanji nomor
Ichibang nih, shukujitsu. Ini sering dipakai di Jepang, minasang ya. Apa artinya shukujitsu? Shukujitsu itu hari libur ya. Tanggal merah kalau di Indonesia. Selain Sabtu Minggu ya. Jadi misalnya hari libur nasional lah ibaratnya ya. Hari libur nasional tuh bacanya bahasa Jepangnya shukujitsu. Jadi diingat ya, shukujitsu. Hari libur nasional aja saya buat lah ya. Kalau Sabtu Minggu kan hari libur kerja gitu ya. Nasional. Shukujitsu. Diingat ya, minasang. Nihon Dewa di Jepang, 11 gatsu 3 wa, tanggal 3 bulan 11 itu adalah hari libur nasional, yaitu Nihon no Bunka. Nihon no Bunka. Bunka no Hi, yaitu hari budaya. Desu ne. Hai. Nomor 2, Shukuhi tidak ya. Ini hi-nya dibaca bukan hi, tapi jitsu kalau di sini. Kemudian ya kadang-kadang dibaca hi memang ya. I3, Iwaihi. Ya ini kanji Iwai memang, cuma di sini tidak Iwaihi yang dibacanya, tapi Shuku ya. Nomor 4, Iwai Jitsu. Ini salah ya. Melenceng jauh ya. Hai. Oke, itu dia shukujitsu desu. Tsugi, 7 番 kita ke nomor 7. Daijoubu kana? Hai, kono kawa wa nani nani kutte fukaku nai. 1番 kusaku te, 2番 nagaku te, 3番 asaku te, 4番 eraku te. Hai, yang mana menurut minasang itu kanjinya? Hai. Ya, nomor 7 ya, kanji yang digarisbawahi itu bacanya adalah nomor 3, minasang sambang, yaitu asakute dari kata asai ya. Itu karena dia masih berlanjut menyambung kalimat ya. Kono kawawa asai ya, asakute fukakunai. Apa artinya asai? Asakute itu artinya apa ya bahasa Indonesianya? Dangkal, cetek bahasa Jawanya. Dangkal, angel bahasa Indonesia ya. Hai. Cetek dangkal gitu ya. Jadi kono kawa wa asakute fukakunai. Jadi sawah. Sungai ini dangkal dan tidak dalam. Fukai itu dalam. Jadi lawannya ini ya. Ada asai, ada fukai. Jadi sungai ini dangkal dan tidak apa tadi? Tidak apa tadi? Lawannya dangkal apa? Dalam ya. Tidak dalam. Jadi sungainya dangkal dan tidak dalam ya. Bahasa Jawanya ceru, ceru sama dangkal. Sama apa? Cetek. Hai. Oke, Cibang kusakute ini dari kata kusai. Minasang tahu lah ya, minasang itu kusai itu artinya bau. Kusai, jadi tidak cocok ya. Oh iya kanjinya ya, saya kok. Kanji kusai. Ini kanji kusai ya, bau. Kemudian nagakute dari kata nagai. Nagai artinya panjang, gampang lah ya, nagai. Kemudian erakute ini dari kata erai, minasang. Erai kanjinya ini artinya hebat atau ya hebat lah ya, hebat keren gitu ya. Luar biasa, erai desu ne. Hai, itu dia soal nomor 7 ya. Jadi kanjinya asai, asakute, asai artinya dangkal. Cuy, hachibang terakhir di mondai 1, hachibang. Nihon no jose wa nani nani 25 sai de kekkon suru. Ini kanji kekkon ya. Nihon no jose wa nani nani 25 sai de kekkon suru. Ya, yang mana minasang bacanya kanji itu? Apakah ichibang hirakin, 2番 heiyaku, 3番 hirayaku, 4番 heikin. Hai, yang manakah jawabannya? Ini mungkin agak susah ya kanjinya. Tapi sering dipakai sih di Jepang. Sodane, di berita-berita gitu ya. Hai, terutama berita ekon. Sodane. Hai. Oke, kita jawab untuk soal nomor 8. Itu jawabannya adalah nomor 4, yombang des. Ya, bacanya heiking ya, minasang. Jadi ini kanjinya bacanya heiking. Ne? Apa artinya heiking? Heiking itu artinya rata-rata. Desu ne, average. Rata-rata. Angka rata-rata ya. Hai. Jadi Nihon no jose wa wanita-wanita Jepang heikin 25 sai de kekkon suru. Dirata-ratakan menikahnya umur 25 tahun desu ne. Hai, itu dia heikin. Indonesia wa nan sai kekkon suru desu takke? Jose no heikin wa 21 sai ga 22, 23 kana. Hai. Tapi di Jepang sekarang kayaknya bukan ini deh angkanya, lebih ke 29, 28 enggak sih? Wakanai. Hai. Ichibang hiraking tidak ya, walaupun memang ini kalau berdiri sendiri memang dibaca hira, bisa sudah nih, baca hira, terus bisa dibaca hei gitu ya.
Tapi ini ya memang he ya, bacanya he dan hira dua nih cara bacanya. Kemudian ini king, sini hey king rata-rata. Des. Hai, itu dia untuk Mondai 1 sudah selesai. Kita lanjut ke Mondai 2 desu ne. Hai, Mondai ni desu. Ya, Mondai ini kebalikan ya, yaitu mencari kanjinya yang benar, minasang ya, dari kata hiragana atau kosakata yang digaris bawahi. Hai, Ichibang ini juga sama ya, kalau pas ujian langsung saja dilihat kosakata yang digaris bawahi, langsung cari opsi atau pilihan kanji yang benarnya dari 1 sampai 4. Hai, karena ini latihan saya baca. Ichibang, asoko no abura o totte kudasai. Kita mencari kanji abura. Hai, yang mana minasan kanji abura? Di antara pilihan 1 sampai 4. Hai. Oke, untuk kanji abura ini sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Menurut saya, kanji abura itu adalah pilihan ke-1 Ichibang desu ne. Hai, kanji abura minasan. Ada yang tahu arti abura? Tahu lah ya, gampang lah ya. Abura ini artinya minyak desu ne. Hai, ini bang, kalau diartikan kalimatnya, asoko no abura o totte kudasai. Tolong ambilkan minyak di situ atau minyak yang ada di situ, gitu ya. Ini bang, ini kanji sara nih. Sara artinya piring, di sini sara. Kemudian nomor 3 ini kanji fukuro artinya apa bahasanya saya fukuro? Kantong kresek ya, kantong aja lah ya. Hai, fukuro kantong. Kemudian nomor 4 ini kanji kasa ya. Artinya apa? Payung. Hai. Ya, itu dia ya. Kanjinya masing-masing diingat juga. Barangkali nanti di soal ujian yang mana yang keluar 1 kan nggak tahu ya minasan. Hai. Oke, tsugi kita ke nomor 2. Nih bang, nih ikimashou. Hai, toilet paper o chanto nagashimashou. Kita mencari kanji nagashimasu ya, nagashimashou. Apakah ichibang, nibang, sambang, yombang? Hai. Hai, yang manakah jawabannya minasan? Nagashimashou. Oke, langsung saja ya kita jawab yaitu pilihan kedua minasan ya. Nibang ini kanji nagashimasu nagashimashou ya. Apa artinya nagashimasu atau nagashimasu? Ya, nagasu ya, nagasu mengalirkan. Desu ne. Nah, kalau diartikan kalimat nomor 2 ini, toiletto paper o chanto nagashimashou. Jadi, toiletto paper itu kan tisu toilet gitu ya. Jadi, ayo kita alirkan dengan benar canto ya, dengan sesuai petunjuk toilet papernya gitu atau tisu toiletnya gitu ya. Maksudnya ini mengalirkan di dalam kloset minasan. Jadi kalau di Jepang kan habis semua toiletto paper itu memang wajib di nagasu atau dialirkan ke klosetnya. Jadi jangan dibuang di tong sampah. Jadi setelah pakai masukkan ke klosetnya dan dinagasu atau dialirkan sama dengan air yang kita keluarkan di kloset itu. Gitu maksudnya ya. Hai. Oke, Ichibang ini kanji hoshi hanashimashou. Hanasu hanashimasu. So, dan ini kanji hanashimasu minasan. Hanashimasu ini bukan hanashimasu berbicara ya. Hanashimasu ini artinya apa ya bahasa Indonesia hanashimasu ini ya? Membiarkan, melepaskan, banyak artinya nih. Membiarkan, melepaskan, apa lagi ya? Hanashimasu itu ya. Sudah nih, kurang lebih nih. Hanashimasu, melepaskan, membiarkan. Hai. Terus yang nomor 3 ini bacanya utsushimasu. Utsushimasu ini artinya merekam gitu ya atau mendokumentasikan juga bisa. Apa ya bahasa Indonesia utsushimasu yang lain ya? Merekam terus merecord gitu ya. Hai, utsushimasu. Bahasa lainnya apa ya utsushimasu ini ya? Sebentar saya cek dulu. Selain utsusu. Bukan ya, bukan merekam ya. Ini cocoknya mungkin merefleksikan ya. Ya sama sih. Zaman sekarang bisa digunakan merefleksikan.
Kan untuk merekam bisa karena kamera kan pakai refleksi gimana ya? Bisa merekam juga bisa juga sih, itu sih mas. Nah ini kan kanji ga no e kan namanya sang. Hai. Merefleksikan, merekam gitu juga nggak apa-apa. Hai, nomor 4 sagashimas ini mencari ya, ini kanji sagasu, sagashimasu artinya mencari. Desu ne. Hai, agak saya geser ke sini kali ya. Oke, ya itu dia ya. Hai, jadi kanji nagasu itu yang nomor 2 desu ne. Hai. Tsugi kita ke soal nomor 3. Kaze wa mika de naotta. Desu ne, kita mencari kanji naotta desu ne, naotta. Apakah ichibang, nibang, sambang, yombang? Hai. Dore deshouka? Yang manakah jawabannya? Ya, untuk kanji naota yang nomor 3 ini minasan kaze wa mika de naota ini hati-hati ya karena memang di sini ditempatkan dua kanji yang bacanya sama tapi dua makna berbeda. Untuk naota yang ini ya kita lihat konteksnya kaze ini kan sakit ya kan, masuk angin gitulah. Kaze wa mika de naota. Jadi ini naota yang di sini masuk anginnya, kita sakitnya sembuh dalam 3 hari. Ini sembuh. Jadi pilihannya ketiga. Jadi memang kudu kadang-kadang kita butuh lihat konteksnya. Kalau di kanji itu ada dua cara baca yang sama, kita lihat konteksnya ini yang mana gitu ya. Kalau naota yang ini yang ini artinya sembuh. Jadi ini kanjinya naota nomor 3 ya. Nah, sedangkan satu lagi naota itu ada yang pilihan keempat minasang. Naota enggak benar ya saya. Ini juga bacanya naota nih. Ya, cuman artinya bukan sembuh. Naota yang ini artinya ada yang tahu naota. Naorimas juga ini. Naorimasu, naota. Ini artinya apa bahasanya saya? Pulih. Bukan pulih, janganlah. Pulih untuk manusia juga. Ini untuk perbaikan loh. Apa bahasa Indonesia itu minasang? Kalau sudah diperbaiki terus pulih juga nggak apa-apa ya. Untuk mesin gitu ya, sesuatu yang kita perbaiki selain manusia lah gitu ya, kemudian rusak kita perbaiki terus sudah beres itu namanya naota. Apa bahasa Indonesia itu? Pulih. Terus apa lagi? Apa ya bahasa Indonesia ya? Sebentar. Udah baik apa ya? Ya itulah ya minasang. Jadi sesuatu benda yang rusak kemudian diperbaiki dan baik gitu ya dan bisa dipakai lagi dan pulih itu naota ya. Hai ya pulih bisa juga ya. Nah, kalau untuk manusia sembuh itu atau hewan gitu ya. Naotanya yang ini, naori mastanya yang ini kanjinya, artinya sembuh ya. Hai. Itu dia. Kemudian kanji nomor 2 ini kanji hiroi masu. Ya, ini artinya memungut atau mengambil juga sampah, mengambil sampah misalnya. Hiroimashita. Kemudian ini hajimata, tau lah ya, hajimarimas. Hajimarimas artinya mulai. Hai, itu dia kanji masing-masingnya ya. Minasang sambil ingat juga. Hai, Segi kita ke nomor 4. Yombang desu. Hai. No yombang nih nomor 4. Kita mulai.違う. Byoki ni natte kenkou no taisetsusa o kizuita. Kita mencari kanji kenko. Apakah ichibang? Ini mirip-mirip ya, hati-hati. Nibang, sambang, yombang. Kiyotsuke kudasai. Itu bacanya semuanya kenko. Onaji. Cuman ada yang palsu. Ada yang salah. Yang benar cuma satu di situ kenko. Hai hai. Ya, kanji kenko yang benar adalah pilihan ke so desu ne, yaitu pilihan ke 1 ya, minasang kenko nomor 1. Hai. Ichibang des. Apa artinya kenko ini? Kenko ini artinya adalah, tahulah ya minasang, saya rasa tidak sulit, kesehatan desu ne. Ya. Hai, jadi kenko kesehatan itu kanji nomor 1 ini minasang. Ini kenko des. Jadi byoki ni natte ya, saya sakit, kemudian kenko no taisetsusa, ini kanji taisetsusa o kizuita. Jadi saya menyadari, kizuita itu menyadari, kizukimashita, kizuku,
Saya menyadari pentingnya taisetsu saya itu pentingnya kesehatan setelah sakit. Ya biasalah ya, minasan kita begitu sakit baru merasakan menyadari wah betapa pentingnya kesehatan. Itu kalau belum sakit belum merasakan belum menyadari itu gitu ya. Nomor 2, hati-hati nih ko-nya bener, keng-nya salah ya. Keng-nya kurang ito heng-nya di sini di ujungnya. Nih, hati-hati. Kemudian nomor sambang, sambang ini pertamanya benar, ini keng-nya benar. Ko-nya salah, ini kanji kiko, ko. Atmosfer ya. Jadi beda. Ini bacanya ko juga, cuman tidak pasangannya tidak dengan ini gitu ya. Kemudian nomor 4, ini keng-nya salah, ko-nya juga salah, dua-duanya salah. Desu ne. Hai. Jadi Kenko pilihan ke nomor 1, Ichibang des. Tsugi, kita ke soal nomor 5, Gobang des. Konosaki ni, ini D-nya salah ya, harusnya nggak ada D di sini, sumimasen. Matsugayamashita ne. Konosaki ni usetsu shinai de kudasai. Ini kita mencari kanji usetsu. Hai. Yang manakah pakai Ichibang, Nibang, sampai yang hati-hati kiyotsuke kudasai. Ini juga lumayan susah ya untuk usetsu karena dalam kaiwa sehari-hari jarang digunakan, tapi di rambu-rambu sering sekali digunakan. Hai. Usetsu. Usetsu, ya, kanji yang benar untuk kata usetsu adalah nomor rokubang des. Usetsu des. Nih. Apa arti usetsu? Usetsu itu artinya adalah sesuai kanjinya itu kanji kanan. Jadi usetsu itu artinya belok kanan. Hai. Nah, kalau diartikan konosaki ni usetsu shinai de kudasai. Tolong jangan belok ke kanan setelah ini. Konosaki itu setelah ini. Di jalan biasanya pengumuman seperti ini itu di jalan. Nih. Hai ini ya usetsu des. Nah, ini nomor 4 ini kalau dibaca paksa ya usetsu juga. Ini kan jisetsu juga ya. Cuman ini setsu yang artinya menghubungkan. Jadi tidak cocok. Bukan yang ini juga, minasang. Kemudian nomor 2 ini kalau ini kanji kan kanji migi. Migi itu dibaca u kalau ongyominya. Sedangkan kalau ini kan hidari kiri dibaca sa. Sa ini kalau dibaca paksa sasetsu. Cuman ini nggak ada perpaduan dua kanji ini nggak ada. Yang ada tuh nomor 1. Ini bacanya sasetsu. Apa arti sasetsu? Lawan dari usetsu, yaitu belok kiri. Ya, usetsu belok kanan, sasetsu belok kiri. Des. Hai, itu ya. Jadi ini kemungkinan kanji sasetsu juga keluar nih. Jadi diingat ini sasetsu dan usetsu. Hai, belok kanan dan belok kiri. Des. Hai. Oke, Tsugi, kita ke soal nomor 6, rokubang des. Ryoko no hyo wa 4,000 yen da. Ya, kita mencari kanji hyo. Apakah ichibang, nibang, sambang, yombang? Minasan kanji hyo desu. Hyo desu. Hai, do desu ka? Ya, kita langsung saja jawab ya. Untuk kanji hyo itu adalah pilihan jawabannya yang benar. Nomor 4 minasang yombang ya, ini bacanya hyo. Apa artinya hyo? Hyo itu artinya dana atau biaya. Dana ya, kayak lagu zaman dulu, dana ya dana. Hai, dana atau biaya desu ne. Jadi ryoko no hyo wa 4,000 yen da. Jadi biaya atau dana untuk ryoko wisata itu sebesar 4 yen. 4 yen ya. 40.000 yen ya. 4,000 yen da, 40.000 yen des. Hai. Kanji nomor 1 ini kalau dibaca paksa ya hyo juga, minasan bisa, cuman tidak ada perpaduan kanji ini. Kemudian nomor 2 ini juga kalau dibaca paksa juga hyo juga gitu ya, cuman tidak ada juga perpaduan kanji ini. Nomor 3 juga ya kalau dibaca ngasal ya hyo juga ya, cuman tidak ada perpaduan dua kanji ini. Hai, jadi hyo biaya atau dana itu nomor 4 nih, hyo des. Hai. Mondai 2 selesai. Kita lanjut ke mondai sambang desu ne. Hai, kita lanjut ke nomor 3. Kita masuk ke kotoba ini baru ya. Yang mujigoi kan terbagi 2 ya, kotoba kanji dan kotoba. Kita masuk ke kotobanya nih mondai 3. Hai. Nah, mondai 3 ini adalah mengisi kosakata yang tepat untuk kalimat gitu ya, sesuai dengan konteksnya lah pastinya ya. Hai, ichibang. Watashi ga tota, ini kanji tota, minasang. Totte itu ya.
Watashi ga toutte iru gakko wa supotsu ga nani-nani da. Hai, 1番 ada kata yutaka, 2番 sakang, 3番 kanzen, 4番 rippa. Des. Ini ya agak susah ya saya akui ini ya kotoba itu kadang-kadang memang lumayan sulit ya. Hai. Oke, jawabannya adalah pilihan ke langsung saja saya jawab ya, minasan. Kotae wa desu ne, 2番 desu. Hai. Sakang da. Jadi, watashi ga totte iru gakko wa supotsu ga sakang da. Nah, sakang itu doyu imi desu ka? Apa artinya sakang ini? Sakang ini artinya banyak ya. Sakang ini artinya penuh, melimpah. Tapi di kalimat ini, itu sakang itu populer. Bisa juga diartikan populer. Mirip dengan ninki ga aru, gitu ya. Hai, populer. Atau orang sudah mengakui ya, gitu ya. Jadi kalau diartikan ini, watashi ga toteiru gakko wa, sekolah di mana saya pergi. Totte itu kan melintas atau pergi pulang gitu ya. Cuman kalau diartikan berarti di mana saya belajar juga bisa. Watashi ga toteiru gakko wa, sekolah di mana saya menuntut ilmu atau menimba ilmu. Supotsu ga sakanda, yaitu populer olahraganya. Supotsu, berarti dia jago di olahraga sekolah itu. Terkenal lah udahan gitu ya. Ya supotsu ga sakanda. Hai. Sakang ini memang agak contoh lain misalnya sakang ini kan saya katakan tadi salah satunya bisa untuk kata melimpah gitu ya. Nah, ini bisa misalnya sakura no hi, chiga. Sakura no hana ga sakang da. Misalnya kita lihat sebuah pohon sakura terus sakuranya itu melimpah ruah gitu, itu bisa diartikan sakang juga sih. Bisa bahasa Jepangnya sakang. Jadi lumayan sakang tuh artinya banyak sekali. Di sini salah satunya yang digunakan untuk kalimat ini tuh yang populer artinya ini supotsu ga sakang da. Hai. Ichiban ada kata yutaka. Yutaka ini artinya kaya ya atau melimpah juga bisa. Misalnya contohnya adalah alam yang melimpah gitu ya. Biasanya berhubungan yutaka tuh dekat sekali dengan kata shizen misalnya ya. Shizen itu kan alam minasan. Shizen ga yutaka, alamnya melimpah atau kaya, maksudnya bervariasi gitu ya, lengkap gitu ya. Yutaka des. Untuk orang kaya nggak pakai yutaka, beda lagi. Jangan bilang nanti orang kaya, ano hito ga yutaka, maksudnya apa gitu ya. Kalau kaya kan kanimochi kan ya. Beda lagi. Hai, sambang, kanzen. Kanzen ini kan artinya, lengkap. Ya, kanzen, lengkap. Apalagi selain lengkap kanzen ini? Kanzen, lengkap, sempurna. Sempurna itu kanzen juga kan ya. Ya, sempurna juga bisa ya, betul. Lengkap atau sempurna itu kanzen des. Terus ada kata ripa. Ripa ini kalau di Indonesia kan apa ya? Ripa itu artinya apa ya artinya ya? Bahasa Indonesia agak susah ripa ini. Ripa ini apa ya? Glamor, terus memesona gitu ya. Cakep, apa bahasa Indonesianya ya? Ripa, nah elegan gitu ya. Kemudian apa bahasa Indonesianya? Saya lupa, susah mengindonesiakan ripa ini. Contoh matanya, saya ripa. Bagus juga bisa saya, bagus, keren gitu ya. Kemudian elegan juga bisa gitu ya, ripa. Des. Pokoknya baiklah semuanya gitu ya maknanya ripa itu minasang ya. Hai, susah bahasanya saya. Misalnya cari sendiri Google apa ripa ya. Kalau ya misalnya anu hito ga ripa da. Orang itu ripa berarti elegan gitu ya secara penampilan gitu ya. Secara sikap juga bagus, si ripa nah hito des gitu misalnya. Itu arti ripa des. Hai, kita ke soal nomor 2, nibang des. 海外旅行で習った英語が、そうね。海外旅行で習った英語が何々時はとっても嬉しかったです。1番 ada kata tosta, 2番 tsumeta, 3番 nuketa, 4番 tsujita. Yang mana jawabannya minasan? Ya.
Oke, mungkin agak susah ya. Ini kotobanya menurut saya susah. Kaigai de narata eigo ga. Ini jawabannya adalah nomor 4 minasang, yaitu sujita. Dari kata ini sudah bentuk ta ya. Bentuk kamusnya sujiru, bentuk masnya sujimas ne. Sujiru atau sujimas ini artinya nyambung kalau kita bahasa sederhananya ya. Biasanya digunakan untuk yang berhubungan dengan komunikasi minasang ya, bahasa biasanya ya. Sujita tuh nyambung. Nah, jadi kalau diartikan nih kalimat nih, Kaigai ryoko de narata eigo ga sujita toki wa totemo ureshikatta desu. Saya sangat senang. Kenapa? Karena ya, ketika bahasa Inggris yang saya pelajari itu ternyata nyambung ketika saya berwisata ke luar negeri. Repot artinya ya. Jadi kaigai ryoko de, jadi ketika saya berwisata ke luar negeri. Narata eigo ga sujuta toki wa, ketika bahasa Inggris yang saya gunakan itu, yang saya pelajari itu nyambung, totemo ureshikatta desu. Saya sangat senang. Minasan bisa imajinasikan. Jadi, misalnya nih, kita belajar bahasa Jepang, gitu ya. Terus Ryoko Kaiganya ke Jepang. Ternyata bahasa Jepang yang kita pelajari itu kita gunakan dan nyambung di Jepang, itu kan kita ada rasa senang kan ya, bangga kan ya. Pastilah ya orang lamar pasti merasakan itu gitu. Itu maksudnya itu gitu ya. Cuman ini bukan bahasa Jepang tapi ego bahasa Inggris. Gitu ya. Hai, jadi sujita bahasa ininya. Pilihan yang tepatnya. Kanjinya sama dengan tosta, minasan lihat ya. Cuman tosta ini artinya lewat ya atau melewati. Lewat atau melewati atau melalui gitu juga bisa ya. Jadi ini nggak cocok digunakan untuk ini ya. Toshita itu misalnya melalui apa gitu ya. Perantara biasanya juga bisa nih tosta. Hai. Kemudian nih Bang tsumeta. Tsumeta ini mengisi atau bahasa Indonesianya apa lagi nih? Susah nih tsumera ini. Memasukkan. Sumeru itu memasukkan sesuatu atau mengisi sesuatu untuk memenuhi, menumpuknya gitu loh. Kayak nandaruna. Misalnya kita mengisi kaleng kosong dengan katakanlah sarden ikan ya, itu sumeru. Gitu arti sumeru itu. Jadi mengisi sesuatu tapi nuansanya itu ditumpuk supaya disusun dan untuk memenuhinya gitu ya, supaya penuh gitu ya. Itu tsumeru. Untuk di packing, soka-soka. Ada nuansa packingnya, minasang. Packing, apa packing? Membungkus. Memasukkan packing, saya tulis gini ya. Jadi ada semacam nuansa packingnya, membungkusnya gitu ya. Mengepak, gitu ya. Nah itu sumeru, sumemas, sumeta. Nomor 3, nuketa. Ini dari nukemas, nukeru. Ini artinya lepas atau copot juga bisa gitu ya. Nukeru, nuketa, lepas, copot, apalagi ya, nukeru. Hai, gitu ya. Jadi ini nggak cocok juga ya dengan soal nomor 2 ini. Hai, jadi jawabannya nomor 3, sujita.次kita ke soal nomor 3, sambang des. Kaze o yobou suru tame ni wa mainichi no nani nani ga taisetsu desu. Hai, 1番うがい、2番集まり、3番影響、4番応援. Yang mana jawabannya minasan? Hai, sebenarnya di sini sudah dikasih clue ya, kazeo yobo suru ya. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 1 yaitu ugai. Disini ugai ini artinya adalah, ada yang tahu minasan ugai? Ya, ugai itu kumur-kumur, ya. Kumur-kumur, ugai. Des. Hai, kumur-kumur tapi ada dikeleherkan dikit itu apa namanya bahasa Indonesianya tuh? Kumur-kumur ya. Apa bahasa Indonesianya? Ya kumur-kumur lah ya. Tapi kayak soda nih di ketenggorokan itu loh minasang. Hai. Jadi kaze o yobo suru tame ni wa, yobo ini artinya mencegah minasang. Jadi kaze o yobo suru tame ni wa, untuk mencegah sakit kaze gitu ya, demam, masuk angin gitu. Mainichi no ugai ga taisetsu desu. Pentingnya untuk kumur-kumur setiap hari. Kalau di Jepang gitu, karena Jepang tuh udaranya kering minasang. Kalau nggak ugai itu bakteri gampang masuk ke tenggorokan.
Beda dengan kita di Prundevan itu cenderung enak udaranya menurut saya. Jadi kita jarang sekali kazi-kazian. Kita mah sakit di sana sakit ekonomi, indis ekonomi lah kalau di Indonesia. Dan di Indonesia tuh sakitnya lebih ke sakit dalam ya. Maksudnya lebih ke karena kita suka makan makanan instan kayak sosis gitu ya, terus kayak micin, terus kayak bakar-bakaran, goreng-gorengan, jadi lebih ke kolesterol gitu ya, lebih ke kanker gitu. Kalau di Jepang tuh kaze gitu ya, karena udaranya kering. Hai. Oke, ini Bang, Atsumari. Atsumari ini artinya berkumpul, jadi nggak cocok ya, nggak nyambung. Terus kemudian eikyo, eikyo ini efek ya, atau akibat, ini juga nggak cocok ya. Mainichi eikyo ga taisetsu, nggak masuk ya. Kemudian oeng ini artinya support minasang, dukungan gitu ya. Hai, dukungan apa di sini ya? Nggak ada nyambungnya sama sekali ya. Hai, jadi jawabannya yang ugai desu ne. Hai. Sugi, yombang kita ke nomor 4. 5歳の子がすべてのアジア国の名前を何々している。1番解説、2番、暗記、4番予約、3番予約、4番改札。はい、yang mana jawabannya minasan? Kaisatsu, kangsatsu dan kaisetsu. Hai. Oke, jawaban nomor 4 ini adalah pilihan kedua minasang, yaitu Anki desu ne. Hai, apa arti Anki? Anki suru atau Anki shimasu artinya adalah sama dengan oboiru minasang, menghafal. Hai, menghafal nih, Anki suru, Anki shimasu, menghafal. Jadi kalau diartikan gosai no koga, anak 5 tahun itu, subete no Asia kuni no namae o anki shiteru. Dia hafal seluruh nama-nama negara Asia. Ya, keren ya untuk 5 tahun minasangnya. Asia kan luas banget ya. Anki suru ya, menghafal atau hafal. Des. Hai. Nomor 1, kaisetsu. Kaisetsu ini artinya menjelaskan, tapi menjelaskannya itu menjelaskan ini, penyelesaian seperti membahas soal itu minasang kaisetsu bahasa Jepangnya ya. Menjelaskan jawaban ya. Kaisetsu itu menjelaskan jawaban dari soal-soal latihan apa gitu ya. Itu kaisetsu. Jadi nggak cocok di sini. Nggak ada masalah latihan soal di sini ya. Jadi nggak cocok. Setsume mungkin masih mungkin ya. Setsume itu kan menjelaskan ya. Kalau ini kaisetsu jadi nggak cocok. Setsume mungkin masih masuk ya. Nomor 3, yoyaku ini memesan atau membooking. Nggak cocok ya. Baik. Kemudian kangsatsu. Kangsatsu ini observe, mengamati gitu ya. Baik. Ini juga nggak masuk ya. Kalau kita ini kan nggak cocok ya. Mengamati kangsatsu. Baik. Apa yang diamati di situ tidak ini ya. Baik. Oke, itu dia untuk soal nomor 4, minasan. Kita lanjut ke soal nomor 5, Gobang des. Ini masih mondai 3 ya, masih ada 2 mondai lagi, masih panjang perjalanan kita minasan ya. Hai Gobang, uchi no ko wa atarashi omocha o miru to nani nani hoshigaru. Hai, 1 bang, ini bacanya Q ni, 2 bang, jitto, 3 bang, sugu ni, 4 bang, shikkari. Yang mana jawabannya? Shikkari, sugu ni, jitto, Q ni. Hai. Oke, jawabannya adalah pilihan ketiga minasan sambang, yaitu suguni. Suguni itu dengan cepat ya, atau apa bahasa Indonesia ya? Segera gitu ya. Hai, tidak ada jedanya gitu ya, suguni. Jadi kalau diartikan uchi no ko wa, anak saya gitu ya. Atarashi omocha o miru to, begitu melihat omocha yang baru. Omocha itu kan mainan ya, minasan. Melihat mainan yang baru, suguni hoshigaru. Hoshigaru ini kata hoshi karena untuk pihak ketiga yang ingin, kan artinya ingin ya. Hoshigaru, segera menginginkannya gitu maksudnya. Suguni hoshigaru. Jadi tanpa jeda begitu lihat mainan baru, langsung pengen beli gitu ya. Suguni langsung ya, segera langsung. Artikan langsung mungkin bisa juga ya. Langsung hoshigaru.
Sugu ni hoshigaru. Segera ingin, menginginkannya gitu ya. Hai. Kemudian nomor 4, shikari. Shikari kan dengan kuat gitu ya, dengan benar gitu ya. Nggak cocok di sini minasang ya. Nggak ada apa ya, semacam nggak ada berhubungan dengan aktivitas ya. Jadi shikari nggak cocok. Jito ini terus menerus ya. Apa ya? Biasanya pasangannya mimas ya. Jito miru ya. Melihatnya nggak noleh sama sekali. Apa terfokus minasang jito ini terus menerus tanpa apa bahasanya jito ini ya? Pokoknya fokus di satu titik gitu ya. Jito ya, terus menerus ya. Jito. Apa bahasa saya tulis cocoknya minasang. Bentar. Eh minasang paham penjelasan saya jito itu. Misalnya melihat sesuatu tanpa menggeleng, tanpa memandangnya terus itu jito. Ya, memang susah bahasa Indonesia ya, jito itu ya. Saya mengartikan terus menerus ya, atau secara sultannya tanpa terfokus juga bisa ya. Q ini gampang lah ya. Q ini tiba-tiba. Hai, tiba-tiba kok tiba-tiap. Hai, itu dia ya. Jadi jawabannya sugu ni hoshigaru, langsung pingin gitu ya, atau segera ingin. Sugi, 6番kita ke nomor 6. 今日までにしなければいけない仕事だったので、昨べは何々した。1番徹夜、2番夜中、3番速達、4番快速。Ini mungkin agak susah bagi kita ya. ちょっと難しいかな。6番は難しいです。はい、langsung saja kita jawab ya. 今日までにしなければいけない仕事だったので、昨べは、はい、jawabannya 1番皆さんyaitu 徹夜。Ada yang tahu arti tetsuya? Tetsuya. Begadang. Begadang. Yofukashi bahasa lainnya juga ada. Begadang. Jangan begadang. Lagu zaman dulu. Tahu minasang lagu Pak Haji Roma Irama? Begadang. Jangan begadang. Nggak tahu kayaknya minasang baru lahir. Belum lahir minasang. Hai, tetsuya nih, begadang. Jadi kalau diartikan, kyomade ni shinakereba ikenai shigoto datta node, karena ini adalah pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini gitu ya. Jadi yube wa tadi malam, yube wa tetsuya shita, saya begadang tadi malam ya, karena ada pekerjaan yang harus selesai hari ini. Jadi tadi malamnya itu begadang. Des tetsuya shita. Des. Hai, itu dia nomor 6. Yonaka. Yonaka ini kan tengah malam ya. Nggak cocok minasang. Ya tengah malamnya itu waktunya, tapi kegiatannya tetsuya suru gitu ya. Sokutatsu ini cepat gitu ya, express. Sodannya kayak pengiriman biasanya sokutatsu. Ya prosesnya cepat. Kaisoku ini juga cepat, artinya express biasanya untuk kendaraan ya. Kereta di Jepang tuh ada kaisoku, selain Tokyo. Kaisoku yaitu express. Des. Hai. Itu dia nomor 6. Rokubang. Des. Tsugi. Kita ke nomor 7. 7番に行きましょう。電車が混雑していて、一つも何々が見つからない。1番、ada kata kuseki, 2番、期待、3番、行事、4番、時刻。Hai, yang mana jawabannya? Hai, oke, kita jawab saja. Kotai wa desu ne, 7番は1番です, yaitu kuseki. Apa arti kuseki? Kuseki itu artinya kursi kosong atau kursi tersedia, minasan. Kursi kosong atau kursi yang tersedia gitu ya. Jadi kalau diartikan densha ga konzatsu shite ite, konzatsu ini kan penuh ya, atau penuh padat gitu ya. Keretanya padat di dalam kereta maksudnya. Hitotsu mo kuseki ga mitsukaranai. Saya tidak menemukan kursi kosong satu pun gitu ya. Ya ini sering terjadi di Jepang ya. Kalau jam-jam kerja, minasan jam-jam sibuk, mas shoganai. Apa boleh buat. Kuseki ga nai, mitsukaranai. Hai. Ini bang, ada kata kitai. Kita ini berharap atau harapan, minasan. Tidak cocok ya.
Gyoji, gyoji ini kan acara gitu ya. Juga cocok juga. Jikoku ini waktu. Hai. Jadi jadwal ya, waktu jadwal. Waktu atau jadwal saya buat di sini. Jikoku desu ne. Hai. Jadi jawabannya kuseki yang paling pas. Jadi Hachibang kita ke nomor 8. Michi de nani nani hito ga yume na kashu. Ini kanji kashu ya. Yume na kashu dato ato de kizuita. Ne? 道で何々人が有名な歌手だと後で気づいた。1番付き合った。2番すれ違った。3番近づけた。4番乗り越した。yang mana jawabannya? Ini agak susah nih ya. Saya jujur nomor 8 lumayan sulit ya. Itu muzikashi. Tes. Hai. Oke, jawaban untuk nomor 8 nih. Hachiban no kotae wa desu ne, michi de 2番、すれ違った人が有名な歌手だと後で気づいた. Hai. Apa arti dari surechigau? Ini kan bentuk lampau ya, bentuk tak. Ya, bentuk biasanya surechigau, bentuk masnya surechigaimasu. Apa artinya surechigau? Berpapasan, surechigau. Jadi kalau diartikan michi de surechigatta hito ga yume na kashu dato ato de kizita. Ya, jadi orang yang berpapasan dengan saya di jalan gitu ya, ternyata saya baru menyadari dia adalah penyanyi yang terkenal. Kashu ini kan penyanyi gitu ya. Jadi michi de surechigatta hito ga, orang yang saya ketemu papasan di jalan ya, ternyata saya setelah itu baru saya sadar kalau dia adalah penyanyi terkenal. Sering ya sering mungkin yang tinggal di Jakarta sering ya begitu papasan udah lewat baru tadi siapa kayaknya ini gitu ya, penyanyi terkenal gitu ya, atau pemain sinetron gitu ya misalnya. Itu maksudnya ya, surechigatta. Ichiban tsukiau ini kan tsukiaimasu ya, pasangan, berpasangan atau pacaran juga bisa lah minasang ya, tsukiau berpasangan atau pacaran juga bisa tsukiau gitu ya. Tsukiaimasu ne, berpacaran. Chikazuketa ini mendekatkan ya. Salah, mendekatkan. Chikazukemasu, chikazuketa. Norikoshita ini adalah kelewatan. Kelewatan. Jadi misalnya ya, naik kereta gitu ya, harusnya turun stasiun A malah kelewatan stasiun B, itu norikoshita bahasa Jepangnya. Atau harusnya turun bus di terminal A malah turunnya lewatan terminal B misalnya gitu ya, itu norikoshita, norikoshimasu. Hai. Oke, next kita ke soal nomor berapa lagi? 9 karena Kyubang desu ne. Hai, nomor 9 masih mondai lumayan banyak ya, mondai 3 minasan. Ini. Hai. Ja, Kyubang desu, kita ke nomor 9. Akachan ga me o nani nani you ni shizuka ni shite kudasai. Hai, itu ya soal nomor 9. Ichiban okinai. 2番開けない。3番冷まさない。4番開かない。yang mana jawabannya皆さん 考えてください。はい。どうですか? Kita jawab saja langsung ya. Jawabannya adalah pilihan ketiga, minasang. Hai. Nah, ini berasal dari kata meo samasu, meo samashimasu, artinya membangunkan. Meo samasu itu mata membuka mata, minasang, gitu ya. Jadi diartikan meo samasu itu bangun atau membangunkan juga bisa. Jadi kalau di sini akachan ga meo samasana you ni shizuka ni shite kudasai. Tolong semuanya diam atau tenang agar anak tidak bangun, bayi, akachan itu bayi, agar bayinya tidak bangun, gitu ya. Atau tidak membuka mata ya, artinya bangun maksudnya gitu ya. Akachan ga meo samasana you ni shizuka ni shite kudasai. Jadi minasang semuanya diam, tenang ya, supaya bayinya tidak bangun. Itu maksudnya untuk soal nomor 9. Ichiban ini kan okinai, bangun, artinya sensei tidak bangun. Nah, kalau okinai di sini nggak ada me-nya harusnya, karena ini me-nya pasangannya yang ini.
Kalau hanya okinai boleh, misalnya aka-chan ga okinayo ni ya bisa-bisa saja asal tidak ada me-nya gitu ya. Ini artinya kan bangun ya, supaya tidak bangun. Ya bisa-bisa saja kalau tidak ada meo di sini ya. Terus meo akenayo ni supaya tidak membuka mata. Nah, tidak salah ya, membuka mata dalam artian bangun itu bukan akemas yang ini ya, tapi lebih yang sini, sama su ya. Ini juga sama, akana ini terbuka sama dengan yang nomor 2, jadi tidak cocok minasan. Hai. Jadi kalau ada kata meo itu sama su, sama shimas gitu ya, bukan akemas. Membuka bukan yang ini ya. Baik. Segi, jubang kita ke nomor 10. Jubang des. 時間がありませんので、細かい説明は何々させていただきます。はい。1番節約、2番報告、3番省略、4番消費。はい。Ini juga agak sulit ya menurut saya. ちょっと難しいかな. Ada beberapa kosakata yang mungkin minasan kurang familiar gitu ya. Hai. Oke, jawabannya adalah ya, so desu ne, 3 bang yaitu shoryaku. Apa arti shoryaku? Shoryaku bermakna menyingkat. Nah, shoryaku suru. Nah, kalau diartikan jika nggak arimasen node karena tidak ada waktu, komakai ini kanji komakai nih. Komakai setsume wa shoryaku sasete itadakimasu. Jadi izinkan saya menyingkat penjelasan yang komakai, yang detail-detail itu dia singkat, digaris besarkan saja itu maksudnya minasan. Ini shoryaku sasete itadakimasu. Kenapa? Karena tidak ada waktu gitu ya. Hai. Ichibang setsuyaku. Setsuyaku ini artinya menghemat, biasanya berhubungan dengan pengeluaran keuangan gitu ya, sesuatu yang dikonsumsi gitu ya, atau yang dipakai itu setsuyaku ya, menghemat uang, belanja dan sebagainya. Hokoku ini laporan, ini gampang lah ya, minasan sering dengar mungkin hokoku itu laporan gitu ya. Hai. Kemudian shohi. Shohi ini artinya mengkonsumsi, mengkonsumsi minasan ya. Hai, shohi mengkonsumsi. Des. Jadi jawabannya shoryaku sasete itadakimasu. Izinkan menyingkatnya. Sugi, 11 bang terakhir di mondai 11, mondai 3. Buka daka de seikatsu nani nani wa kyonen no 1.5 bai. Ini bacanya bai ni natta. Hai. Pilihan pertama ada king. Nibang ini pilihan kedua bacanya dai. Minasang yang ketiga ini bacanya ryo. Ini 4 bacanya hi. Hai, yang manakah jawabannya? Hai, untuk mempersingkat waktu ya saya jawab saja. Nah, ini karena kata seikatsu ini yang tepat itu artinya yang nomor 4 minasan. Seikatsu hi. Jadi ini sebenarnya satu yang sering digunakan sepaket lah ya. Alah, kenapa ini jadinya? Teman-teman, seikatsu hi ya. Ini jadinya seperti ini ya. Apa artinya biaya hidup? Jadi tuh saya masuk ke sini. Seikatsuhi desu ne. Nah, jadi kalau seikatsu yang berhubungan dengan uang apa namanya konsumsi seharian gitu ya, daily gitu ya, setiap harinya itu pasangannya hi, seikatsuhi. Jadi kalau diartikan buka daka de seikatsuhi wa kyonen no 1.5 bai ni natta. Jadi biaya hidup gitu ya naik 1,5 kali dibanding tahun lalu. Karena apa? Karena buka daka. Buka daka itu kenaikan harga-harga barang minasan. Jadi seikatsuhi. Seikatsuhi itu meliputi apa gitu ya? Seikatsuhi meliputi semuanya lah ya untuk biaya listrik, apartemen atau hiduplah rumah gitu ya. Kemudian makan, terus konsumsi semuanya lah gitu ya, mencakup supaya dia hidup itu seikatsuhi des apa yang diperlukan. Hai. Ini king tidak cocok ya, kemudian dai. Nah, kalau dai bedanya apa? Dai ini juga berhubungan dengan biaya minasang. Cuman biasanya digunakan untuk yang lebih contohnya ya, denki dai.
listrik ya. Sesuatu yang dipakai tapi bendanya itu tidak kelihatan gitu ya, atau abstrak gitu ya. Itu misalnya listrik, denki dai, biaya listrik, atau biaya gas, gas dai gitu ya, biaya HP gitu, apa internet, apa namanya, neto dai atau dengwa dai gitu ya. Itu pakai dai. Nggak cocok pakai hi. Kalau hi itu lebih luas lagi cakupannya gitu ya. Nah, Rio ini berhubungan dengan biaya, misalnya ini juga harusnya lebih detail, misalnya apa ya, nen Rio misalnya, suka nen Rio kah? Ate Rio ini yang berhubungan dengan biaya, contohnya apa ya? Cekak, kah? Mate kudasai. Gakurio. Gakuhi wa gakurio janai, gakuhi. Bingung saya. Rio nggak ketemu contohnya ya, yang berhubungan dengan biaya. Rio King kana? Kyuryo, suka. Misalnya Kyuryo. Kyuryo, misalnya Kyuryo gaji yang berhubungan dengan Kyuryo desu yo ne. Hai. Atau Ryoking. Ryoking itu berhubungan dengan dana, minasan. Dana itu pakai Ryo bisa ya. Apalagi contohnya ya, gaji gitu ya, biaya apa yang dihabiskan untuk apa ya, itu Ryo bisa. Contohnya Ryoking ya, Ryoking itu biaya. Hai, itu dia ya, penggunaan, ya ribet sih bahasa Jepang ya. Untuk dana aja, untuk masalah pengeluaran aja, ada yang pakai dai, ada yang pakai hi, ada yang pakai Ryo nih, iru haru nih. Hai. Oke, lanjut kita ke Mondai 4 ya. Kita ke soal nomor 4, Minasang, bagian 4 maksud saya. Nah, di Mondai 4 ini adalah, soalnya cuma 5 biasanya. Oh iya benar ya, nggak banyak. Ini mencari sinonim, kata yang maknanya dekat, misalnya, atau bahkan sama gitu ya. Cuman diucapkan berbeda kosakatanya, tapi maknanya sama kurang lebih gitu ya. Itu Mondai 4 biasanya seperti itu. Hai. Nah, kalau ini usahakan baca kalimatnya ya, karena ini per konteks biasanya. Jadi hati-hati, nggak boleh langsung kayak kanji kan bisa dilihat langsung di garis bawahi apa. Ini nggak, ini dibaca minasan supaya nyambung atau enggak gitu ya. Hai. Ichibang. Kenko no tame ni ya, kenko no tame ni narubeku yasai o taberu you ni shite imasu. Kita mencari kata yang maknanya sama dengan narubeku, minasan. Ichibang takusang, 2番 dekiru dake, 3番 tokidoki, 4番 skoshi dake. Yang mana jawabannya minasan? Menurut minasan? Hai. Oke, jawabannya adalah narubeku itu maknanya sama dengan dekiru dake, minasan. Jadi narubeku itu artinya sebisa mungkin. Sebisa mungkin gitu ya. Sama, dekiru dake kan sebisa mungkin. Jadi sama maknanya ya. Jadi kenko no tame ni, untuk menjaga kesehatan, narubeku yasai o taberu you ni shite imasu. Saya berusaha untuk sebisa mungkin makan sayur. Desu ne. Hai. Ichibang takusang, ini banyak, nggak cocok ya. Tokidoki kadang-kadang juga tidak cocok. Sukoshi dake hanya sedikit, ini juga tidak cocok ya. Hai. Lanjut, sugi kita ke nomor 2 nih bang desu. Kodomo no koro wa otonashiku iru ka inai ka wakaranai to yoku iwareta mono da. Hai. Kita mencari maknanya yang sama dengan otonashiku. Otonashi ya, minasang ya. 1番積極的に、2番静かで、3番清潔で、4番意地悪で. Yang mana jawabannya minasang? Yang sama dengan makna apa tadi itu? Otonashi. Hai. Do deshouka? Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Oke. Kita jawab saja. Nah, otonashi ini sebenarnya maknanya sama dengan shizuka, minasang. Otonashi itu artinya pendiam, penurut gitu ya. Iya aja gitu ya, nggak banyak. Pokoknya shizuka lah, diam ya. Otonashi, pendiam gitu ya. Itu otonashi sama dengan maknanya kurang lebih dengan shizuka desu. Nah, kalau diartikan kodomo no koro wa ya, ketika saya kecil gitu ya, atau pada saat kecil, otonashiku ya, saya tuh pendiam. Iru ka inai ka wakaranai to yoku iwareta mono desu. Saya sering dibilang
Anaknya ada atau enggak sih gitu ya, saking otonasinya maksudnya minasang ini ya. Ada atau enggak, saking pendiamnya ya. Anaknya ada atau enggak gitu ya. Hai, itu dia ya, shizuka otonashi. Hai, ichibang nomor satu itu sekyokuteki. Sekyokuteki itu kan positif ya. Positif, positif thinking kali ya. Hai, bukan positif narkoboy, bukan ya. Maksudnya positif secara sifatnya, sikapnya tuh sekyokuteki ini positif lah ya anaknya. Seiketsu ini kan bersih atau higienis. Higienis ini biasanya untuk tempat ya, bukan untuk manusia. Ini salah di sini ya. Maksudnya nggak ada pilihannya, aneh sekali ya. Seiketsu. Kemudian ijiwaru. Ijiwaru de ini artinya nakal. Kebalikan dari otonasi. Lawan katanya ini ijiwaru. Lawan kata dari otonasi itu ijiwaru ya, nakal, bandel gitu ya. Apa namanya, jahil gitu ya. Itu ijiwaru. Suka ganggu orang, itu ijiwaru ya. Baik. Jadi otonasi sama dengan shizuka desu. Baik, 次3番 kita ke nomor 3 minasang ya. 写真を撮りますが、自然な顔、ini kanji kao ya, 自然な顔でお願いします。Hai, 1番, ini waratta, minasang, waraimasu ya, tertawa, waratta. 2番, majime na. 3番, futsu no, ini futsu ya, futsu no. 4番, katai. Yang mana jawabannya minasang? 自然な顔でお願いします。Hai, oke, jawabannya adalah nomor Hai, sambang ya, nomor 3 minasang, yaitu futsu. Futsu ini artinya apa? Futsu itu artinya secara biasa, maksudnya normal gitu ya. Nah, ini sama dengan shizen nakao ya. Shizen nakao kan berarti wajah yang alami gitu kan ya. Shizen itu alam, alami gitu ya. Di shashin o torimasu ga, saya mengambil foto shizen nakao de onegai shimasu. Tolong wajahnya yang normal saja gitu ya. Bukan warata, warata kan tertawa ya, beda jauh ya. Majime, majime ini kan serius, dengan wajah serius, ini juga nggak cocok. Terus katai, katai ini artinya kaku ya. Jadi nggak cocok dengan wajah kaku juga nggak ya. Ini shizen ya, alami, normal ya. Futsu no. Ne kao de onegai shimasu. Itu, jadi maknanya sama dengan itu ya. Lanjut, 4番. Kita ke nomor 4. 4番です。その時の電池を交換してください. Kita mencari maknanya dengan kata 交換。1番、取り替えて。2番、受け取って。3番、つけて ini harusnya ya. つけて。落ち着いて。Hai, yang mana jawabannya minasan? 交換。Maknanya ya sama dengan kotoba nomor berapa? Hai. Kita jawab saja lah ya. Kotaemashou. Itu jawabannya adalah nomor 1 ichibang, yaitu tori kaete. Tori kaete itu sama dengan kokang minasan. Apa arti kokang? Menggantikan ya, atau menukar, sama saja. Menukar desu ne. Jadi tori kaete itu juga menukar, sama ya. Jadi sono toke no denchi o kokang shite kudasai. Tolong ditukar baterai jam itu ya, sama dengan sono toke no denchi o tori kaete kudasai. Onaji imi desu ne, menukar desu ya. Uketotte ini mengambil desu ne. Jadi nggak cocok. Kemudian uketsukeru ini menerima, juga tidak cocok. Ochitsuite ini artinya nandakke. Kalem desu ne, tenang. Tenang minasan, ochitsuite, tenang. Des. Hai, jadi tidak sama ya. Jadi kokang sama dengan tori kaeru, tori kaemasu. Hai, 5番. Kita ke nomor 5 atau bagian akhir di soal atau mondai 4 desu ne. 計画より多少遅れていますが、今日中に終わります。Hai, kita mencari makna yang sama dengan kata tasho desu. 1番、大体。2番、ようやく。3番、ちょっと。4番、たまに。Yang mana jawabannya? Mirip ya.
Hai, hai. Ja. Jawaban yang benar adalah nomor 3, minasang. Chotto desu. Jadi taso itu artinya sama dengan chotto, yaitu sedikit desu ne. Sedikit desu. Keikaku ini bacanya keikaku. Keikaku ini artinya rencana. Keikaku yori tasho okurete imasu ga. Jadi sedikit terlambat dari rencana gitu ya. Kyoju ni owarimasu. Tapi akan selesai hari ini atau dalam hari ini tuh selesai. Gitu ya. Chotto tasho desu ne. Daitai kan kurang lebih jadi nggak cocok. Kemudian yoyaku. Yoyaku ini artinya akhirnya minasang. Bukan yoyaku pesan. Kalau yoyaku pesan yonya pendek, ini yonya panjang itu akhirnya. Finally ini akhirnya yoyaku. Tamani ini kadang-kadang kan ya. Kadang-kadang desu ne. Hai. Ya, jadi tasho itu sama dengan chotto desu. Hai. Itu dia untuk mondai 4 selesai, minasang mencari persamaan kata. Lanjut ke mondai 5 atau bagian akhir di Mojigoi, yaitu mencari penggunaan kalimat. Jadi ada satu kosakata, kemudian mana penggunaan kalimat yang benarnya dari kosakata tersebut gitu ya. Hai. Ichibang ada kata nomor 1 ya, shimpo desu. Shimpo. じゃあ、1番、駅まで進歩していきましょう。2番、科学技術は日々進歩している。3番、うちの子は学校で進歩している。4番、宿題は進歩していますか？明日までに出してください。Yang mana jawabannya simpo desu. Ini ya lumayan sulit ya kalau saya bilang ya, ちょっと難しいかな。Hai. Oke, saya artikan kata shimpo. Shimpo ini artinya progres gitu ya. Terus apalagi ya selain progres ya? Kemajuan gitu ya. Itu arti shimpo desu ne. Nah, jadi kalimat yang benar untuk penggunaan kata shimpo itu adalah pilihan kedua desu ne, nibang. Ya. Jadi kagaku gijutsu kan ini ilmu apa namanya? Sains ya. Kagaku itu kan sains, teknologi sains gitu ya. Gijutsu teknologi sains. Hibi ya, saban hari ya. Hibi itu berhari-hari, setiap hari ya, atau berhari-hari, saban hari ya. Hibi shimposteru. Ya, perkembangannya atau progres atau sangat kemajuan gitu. Jadi ya secara kenyataan memang begitu ya. Yang namanya kagakugitsu atau teknologi ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin maju gitu ya, semakin progres gitu ya. Hai. Jadi shimpo itu berhubungan biasanya dengan teknologi gitu ya, kemajuan teknologi minasang atau perkembangan sebuah studi gitu ya, atau misalnya sebuah proyek gitu ya, shimpo. Nah, nomor 1, eki made shimpo shite ikimasu. Ini mungkin bukan shimpo ya cocoknya. Aruite ya, berjalan ya sampai ke stasiun. Cocoknya bukan shimpo. Tidak cocok untuk seperti ini ya. Nomor 3, uchinoko anak saya, gakko de shimpo shite. Ini juga nggak cocok ya. Gakko de, apa ya, kayotte iru cocoknya ya. Pulang pergi ke sekolah. Desu ne. Nomor 4, shukudai wa shimpo shite masu ka? Nah, untuk sukudai, ini kan sukudai PR atau tugas gitu ya. Untuk kata shimpo ini terlalu simpel minasang, jadi nggak cocok gitu ya. Shimpo itu berhubungan dengan kemajuan, perkembangan sesuatu gitu ya, itu shimpo. Jadi kalau ngomongin sukudai, cocoknya bukan shimpo ya, mungkin susumimas ya. Kemajuan yang lebih simpel gitu ya, susumimas gitu ya. Jadi mungkin cocoknya shukudai wa susundemasu ka? Apakah PR-nya ada kemajuan? Itu lebih cocok menggunakan kata susumimas. Bukan shimpo. Shimpo itu untuk level yang lebih luas gitu ya, lebih besar. Ya proyek gitu ya, kemudian sebuah teknologi gitu ya, itu shimpo. Desu ne? Hai, itu ya jawabannya jadi nomor 2, shimpo desu. Sugi, nih bang, kita ke nomor 2 ini ada berapa soal ya? Biasanya 4-5 ya. Oke, nih bang ada kata kaiketsu. Kaiketsu. Ichibang benkyou ni wa chishiki. Sorry, ini kanji chishiki. Saya lupa nulis furigananya.
勉強には知識より問題を解決する力が必要です。Nomor dua, 教科書の最後に練習問題の解決が出ています。3番、誰かに相談したら不安が解決するかもしれない。4番、難しい問題なのでわかりやすく解決してください。はい。Yang manakah jawaban untuk kata kaiketsu? Hai, kita jawab saja lah ya minasang. Kaiketsu ini artinya adalah menyelesaikan. Desu ne. Hai. Nah, ini jawaban yang tepat adalah pilihan ke 1 minasang, ichibang. Desu ne. Hai. Kalau diartikan benkyo ni wa ya dalam belajar itu gitu maksudnya cishiki yori daripada pengetahuan ya cishiki itu pengetahuan cishiki yori mondai o kaiketsu suru chikara ga hitsuyou desu. Ketimbang hanya ngurusin tentang pengetahuan ya, tapi lebih perlu atau hitsuyo itu adalah Cikara, kemampuan untuk menyelesaikan masalah, problem solving. Jadi sekarang tuh pendidikan modern, sebenarnya bukan modern sih. Di Eropa udah mulai dari lama, tapi di Asia tergolong masih ketinggalan, termasuk Indonesia, yang sekolah itu masih ngomongin cishiki, pengetahuan saja. Padahal kalau di ini lebih ke problem solving. Jadi begitu ada masalah, bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau di Indonesia belum, masih agak jauh ya. Kita masih berfokus ke ilmu pengetahuan, tapi belum problem solving ya. Jadi kemandirian anak-anak di kita itu kan masih ketinggalan lah bisa dikatakan gitu ya. Karena kita tidak terbiasa menyelesaikan masalah. Caranya kalau di sekolah itu kan sangat dianjurkan untuk mulai dari SMP pun SD pun gitu ya. Diskusi. Jadi diskusi untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi anak berkembang pengetahuannya itu mereka mencari sendiri. Kalau cishiki saja fokusnya hanya menerima dari guru, dari buku gitu ya, tanpa mencari sendiri penyelesaiannya. Jadi lebih ke pasif kalau zaman dulu ya. Sekarang harus aktif yaitu mondai kaiketsu suru. Di Jepang masih ini kok, masih cishiki juga ya, belum sangat penyelesaian problem solving itu juga belum, diskusi di Jepang itu juga di sekolah masih sangat-sangat kurang, kecuali di universitas baru agak mulai gitu ya. Hai. Oke ya, jadi jawabannya nomor 1 ya, kaiketsu chikara suru chikara ga hitsuyou desu. Nomor 2 ya, kyokasho no saigo ni ya, di akhir buku pelajaran, renshu mondai no kaisetsu ga dete imasu gitu ya. Ada keluar kayak, harusnya ini bukan kaisetsu ya, kaiketsu. Harusnya ini kaito minasan, jawaban gitu ya. Atau kaisetsu, penjelasan dari jawaban. Yang tadi kaisetsu dia di awal. Jadi mirip-mirip, hati-hati. Kaiketsu, kaisetsu, chotto chigaimasu ne. Nah, ini mungkin lebih cepatnya kaito, jawaban, atau kaisetsu, penjelasan dari jawaban. Ya kan? Jadi karena kan di akhir buku biasa ya, di buku pelajaran itu kan kalau ada soal-soal terus di belakangnya ada jawaban. Itu maksudnya harusnya di sini kaisetsu atau kaito ya, jawaban. Jadi kaiketsu nggak cocok. Nomor 3, dareka ni soudang shitara fuan ga kaiketsu suru kamoshirenai. Ini begitu berdiskusi, ini kan sodang ya, berdiskusi dengan seseorang, dareka itu kan seseorang. Dareka ni soudang shitara, kalau berdiskusi dengan seseorang, fuang itu kan rasa khawatiran ya. Fuan ga kaiketsu suru kamoshirenai. Kalau fuang kan itu berhubungan dengan perasaan ya. Cocoknya lebih ke kaiho gitu ya. Kaiho suru kamoshirenai. Atau apalagi ya saya, fuang wa nakunatta kamoshirenai. Osairu kana? Osairu. Jadi kaiketsu tidak cocok ya. 4番、難しい問題なので, karena soal yang sulit, wakariasuku kaiketsu shite kudasai. Ini mungkin lebih cocoknya setsume ya, menjelaskan, atau kaisetsu, menjelaskan jawaban. Wakariasuku setsume shite kudasai. Jadi kaiketsu nggak cocok. Itu dia ya. Jadi jawabannya nomor 1, kaiketsu, mondai o kaiketsu. Biasanya kaiketsu lebih banyak ketemunya kata mondai gitu ya. Kaisetsu. Atau apa lagi selain mondai ya. Oke, kita ke nomor 3, sambang desu.
Ada kata shohi ya, minasan. Shohi. Ichiban, このケーキを作るために小麦と卵を消費している。2番、私たちは毎日電気やガスなどのエネルギーを消費している。3番、早めに到着したい人は次の電車をご消費ください。4番、この商品は質が良いので高い材料を消費するそうだ。ini juga, そうだね。Hai. Oke, jawabannya adalah ini nomor mana dia? Hai, ini Bang desu ne. Nomor 2 ya, minasan. Ya, apa arti shohi itu? Shohi itu artinya adalah mengkonsumsi. Tadi sudah di atas ini ada. Hari ini banyak kali kata shohi ya. Mengkonsumsi, minasan. Nah, biasanya berhubungan dengan harian gitu ya, sesuatu. Nggak hanya makanan ya. Shohi itu tidak hanya makanan, mengkonsumsi atau menggunakan. Tapi sesuatu yang digunakan untuk kehidupan gitu ya. Makanya nomor 2 yang cocok. Watashi tachi wa, kami atau kita, mainichi setiap hari, denki ya gasu nado no energi o shohi shiteiru. Kita mengkonsumsi atau menggunakan energi listrik ataupun gas setiap hari. Itu ya. Jadi berhubungan dengan sekatsu ya shohi itu ya. Hai. Nomor 1 kenapa tidak cocok ya? Ini kan berhubungan dengan keki ya. Keki itu kan makanan yang benar-benar bahannya kelihatan gitu ya. Kono koki o tsukuru tame ni, untuk membuat kue ini, komugi, gandum, to tamago shohi shiteru. Ini harusnya tsukaimasu ya, menggunakan kata tsukaimasu saja cukup ya. Shohi nggak cocok ya. Harusnya menggunakan telur dan tepung gandum ya. Tsukaimasu gitu ya. Nomor 3. Hayame ni tochaku shitai hito wa, orang-orang yang ingin sampai lebih awal, sugi no densha o go shohi kudasai. Ini juga ya, harusnya kan tsukaimasu saja ya, atau ryo kudasai. Ryo itu kan menggunakan juga ya, ryo kudasai. Kalau densha nggak pakai shohi, minasan. Nggak cocok ya. Baik. Nomor 4, kono shouhin wa, ya, produk ini, shitsu ga yoi no de, shitsu itu kan kualitas. Karena kualitasnya bagus, takai zario o shohi suru soda. Kabarnya menggunakan bahan yang mahal gitu ya. Zairio ini kan bahan zairio. Ini harusnya skaimasu juga ya. Nggak pakai shohi juga nggak cocok ya. Skaimasu, kata biasa skaimasu, menggunakan. Hai. Jadi shohi itu untuk listrik, gas, terus yang kita konsumsi gitu ya. Shohi suru. Habis konsumsi, habis pakai gitu minasan. Shohi suru. Nomor 4, yombang des, ada kata sasu minasan atau sashimasu. 1番、朝から雪が差している。2番、さっきまで曇っていたが日が差してきた。3番、涼しい風が差して気持ちいいです。4番、コップに氷を差している。Kori, ini kanji kori ya. Hai. Yang mana jawaban? Ini agak susah ya. Nomor 4 ini ya jujur lumayan susah ya. Shohi, sasu ne. Nah, jawabannya untuk nomor 4, karena sasu itu kosakatanya banyak ya. Yang mana sasu? Satu gitu ya. Ini Bang jawabannya, minasan. Hai. Sasu di sini ini artinya ya agak susah sih ya. Terlihat, dari yang tidak terlihat menjadi terlihat, atau bersinar juga bisa. Atau muncul. Ini artinya banyak sekali ya. Jadi nomor 2 ini saki made, dari tadi gitu ya. Kumotteitan desu ga, mendung terus sih, tapi higa sashite kita, akhirnya hi ini kan hari atau matahari, higa sashite kita, akhirnya mataharinya kelihatan atau muncul atau bersinar. Gitu minasan ya. Makanya kalau sinar matahari kan bahasa Jepangnya ada istilahnya kan hizashi. Ini minasan. Ini ingat aja di sini kali. Ini bacanya hizashi. Ini kan dia sasunya yang ini, hizashi. Ini bacanya kok sinar sih? Sinar, bahasa Jepangnya tadi apa? Hizashi. Ingat aja ini, hizashi, sashinya yang ini ya. Artinya bersinar atau muncul gitu ya. Hai, jadi hizashi. Bersinar atau muncul. Jadi jawabannya yang ini. Sasu satu lagi ada artinya yang menusuk ya. Jadi banyak sekali artinya. Kalau di sini
ini yang muncul, bersinar atau terlihat. Minasang ya. Ichiban asakara yuki ga sashiteiru. Ini nggak cocok ya. Yuki ini harusnya kan salju. Futteiru ya. Turun minasang. Hai. Kemudian nomor 3. Suzushi kaze ga sashite kimochi ii. Angin yang sejuk muncul, bersinar, kelihatan, terus kimochi ii. Perasaannya ini nggak cocok ya. Ini harusnya suzushi kaze ga fuite ya. Fuite itu kan bertiup. Ya kan bertiup berhembus ya. Fuite cocoknya di sini ya, bukan sashite. 4番、コップに氷を入れますharusnya ini ya. Koppu kan cangkir, kori itu kan es. Iremas harusnya memasukkan es ke kop. Gitu aja harusnya ya. Nggak bukan sashite ini. Hai. Itu dia untuk soal nomor 4, sasu ya. Sasu ini banyak sekali ya. Salah satunya ya ini terlihat muncul bersinar gitu ya. Atau satu lagi ada juga sasu yang menusuk gitu ya. Kemudian membuka payung juga sasu iro-iro arimasu ya, sasu oi. Hai, tsugi 5 bang. Nomor 5 terakhir ya minasang, ini terakhir minasang soal mojigoi yaitu kata uchigawa desu ne. Hai, uchigawa. 1番、段ボールの内側にボールが入っている。2番、部屋の内側に鍵、ini kan kagi ya. Kagi ga かかっているので中に入れない。3番、野菜は冷蔵庫の内側に置いてある。4番、昨日書いた手紙は引き出しの内側にしまっている。Yang mana jawabannya minasang? Uchigawa. Hai. Ja, kita jawab saja lah ya karena waktunya juga sudah tidak ini. Hai. Kotai wa desu ne. Jawabannya adalah nomor 2 ya. Uchigawa itu artinya bagian dalam minasang. Ini bagian dalam. Jadi nomor 2, heya no uchigawa ni bagian dalam kamar gitu ya. Kagi ga kakateru node karena terkunci. Kagi kakateru terkunci minasang. Karena terkunci, naka ni hairenai. Tidak bisa masuk. Jadi pintu kamar itu kan ya namanya kamar kan pasti ada dua sisi ya, ada luar dan dalam, bagian luar dan bagian dalam. Makanya ada uchigawa dan sotogawa kan ya. Nah, uchigawa berarti bagian luar gitu ya. Jadi uchigawa bagian dalam gitu ya. Jadi heya no uchigawa ni bagian dalam kamar karena terkunci jadi nggak bisa masuk. Naka ni hairenai, nggak bisa masuk ke dalam gitu ya. Hai, itu dia. Nomor 1 kenapa tidak cocok atau tidak benar? Damboru itu kan kardus kan ya minasang. Damboru no uchigawa ni boru ga haiteiru. Ya, jadi di bagian dalam kotak kardus ada bola. Nah, ini mungkin cocoknya nggak uchigawa ya, cocoknya naka ya. Damboru no naka ni boru ga haiteiru. Di dalam kotak-kotak kardus ada bola, itu mungkin cocok naka. Kenapa? Karena uchigawa itu semacam ada dua sisi gitu ya. Ada pembatasnya gitu ya. Jadi kalau ya ruangan heya itu kan udah pasti ada pembatas antara bagian dalam dan bagian luar. Sedangkan damboru atau box kotak kardus itu kan lebih ke volume kan, isi. Jadi uchigawa tidak cocok. Minasang. Nomor 3 ya, yasai wa reizoukou no uchigawa ni oite aru. Sayur ya dimasukkan atau diletakkan di bagian dalam kulkas. Kulkas juga sama ya, mirip damboru, ini berhubungan dengan volume ya, isi. Jadi kurang cocok kalau uchigawa, ini naka lebih cocok ya. Hai. Karena nggak ada pembatas kan kulkas itu maksudnya gitu. Antara ruang ruang dalam, ruang luar dengan nggak ada pembatasnya. Hanya ada pintu. Tapi pintunya pun dia lebih ke volume, untuk volume kan, bukan untuk pembatas luar dan dalam gitu kan. Jadi nggak cocok juga. Terus nomor 4. Kino kaita tegami wa, surat yang saya tulis kemarin, hikidashi no uchigawa ni shimatteiru. Tersimpan, ini shimau, tersimpan minasang. Tersimpan di bagian dalam hikidashi. Laci ini juga sama ya. Laci itu kan volume ya. Bukan pembatas antara ruang gitu ya. Jadi uchigawa juga nggak cocok. Ini naka cocoknya nih ya. Kino kaita tegami wa hikidashi naka ni shimatteiru. Bukan uchigawa ya, tapi lebih ke naka. Des. Hai, itu dia minasang. Uchigawa terakhir. Saigo desu. Hai, owarimashita. Oke, akhirnya selesai juga renshu kita Mojigoi untuk JLPTN 4 ya. Mudah-mudahan bisa membantu minasang
yang mau ngambil JLPT ya, N3 tentunya bisa membantu untuk bahan ajarnya gitu ya. Hai, itu minasan, otsukare sama desu ya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang-kurang gitu ya. Jadi kalau ada penjelasan kurang atau apa, minasan bisa cari sendiri sumber yang lain. Jadi minasan juga aktif, tidak hanya mendengarkan dari YouTube karena saya juga kadang-kadang salah gitu ya. Hai, itu dia. Oke, minasan, otsukare sama deshita. Sampai bertemu di video pembelajaran JLPT N3 berikutnya. Hai, arigatou gozaimashita. Ja, mata.